Antiokhia, ketika iman mulai melintasi batas. Di antara kota-kota penting dalam sejarah gereja mula-mula, ada satu kota yang menjadi titik awal penyebaran Injil ke dunia yang lebih luas, Antiokhia. Kota ini terletak di wilayah Syria dan merupakan salah satu kota terbesar serta paling kosmopolitan pada masa itu. Berbagai budaya, bahasa, dan kepercayaan bertemu di sana. Antiokhia bukan kota yang sederhana. Ia adalah kota yang penuh keragaman. Tempat orang dari berbagai latar belakang hidup berdampingan. Di kota inilah sesuatu yang baru mulai terjadi dalam sejarah iman. Setelah penganiayaan terhadap orang-orang percaya di Yerusalem, banyak pengikut Yesus tersebar ke berbagai daerah. Sebagian dari mereka tiba di Antiokhia dan mulai memberitakan kabar baik bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Ini adalah langkah yang sangat penting. Untuk pertama kalinya, Injil mulai menembus batas etnis yang selama ini terasa begitu kuat. Ketika kabar tentang pertumbuhan jemaat di Antiokhia sampai ke Yerusalem, gereja mengutus seorang pemimpin bernama Barnabas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Barnabas melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah komunitas yang dipenuhi dengan sukacita dan iman yang tulus. Kemudian Barnabas memanggil Paulus untuk bergabung melayani di sana. Selama 1 tahun mereka mengajar dan membangun jemaat di kota itu. Di tempat inilah untuk pertama kalinya para pengikut Yesus disebut Kristen. Namun Antiokhia bukan hanya tempat pertumbuhan jemaat, ia juga menjadi pusat pengutusan. Dari kota ini, gereja mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanan misi ke berbagai wilayah dunia Romawi. Dari Antiokhia, kabar tentang Kristus mulai menyebar ke kota-kota yang jauh. Dengan demikian, Antiokhia menjadi simbol dari gereja yang tidak hanya bertumbuh ke dalam, tetapi juga bergerak keluar. Gereja tidak hanya berkumpul, tetapi juga diutus. Kisah Antiokhia mengingatkan bahwa iman sejati tidak berhenti pada kenyamanan komunitas sendiri. Ia selalu memiliki dorongan untuk melintasi batas budaya, bahasa, dan latar belakang manusia. Karena kabar tentang kasih Tuhan tidak pernah dimaksudkan hanya untuk satu kelompok saja. Ia dimaksudkan untuk seluruh dunia. Dalam kehidupan kita, kadang iman terasa nyaman ketika berada di lingkungan yang sama. Orang yang berpikir sama, berbicara sama, dan memiliki latar belakang yang serupa. Namun, Antiokhia mengajarkan bahwa ketika iman bertemu dengan keragaman, sesuatu yang baru bisa lahir. Di sanalah kasih Tuhan mulai terlihat lebih luas daripada batasan manusia. Dan mungkin itulah pesan terbesar dari Antiokhia, bahwa gereja tidak pernah dimaksudkan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi menjadi titik awal dari sebuah perjalanan yang membawa kabar baik kepada dunia.